Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah wilayah di Indonesia ini dalam sepekan terakhir dikabarkan mengalami suhu udara panas. Meski beberapa kota di Indonesia juga sempat mencatat suhu panas ini hingga 37,2 derajat Celcius. Menurut BMKG hal tersebut bukan akibat gelombang panas Asia. Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG mencatat wilayah di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten menjadi daerah Indonesia yang memiliki hawa paling panas dengan suhu harian 37 derajat pemirsa atau 37,2 derajat Celcius. Hal ini membuat sebagian besar warga merasa kegerahan. Pada saat hampir bersamaan, juga dilaporkan beberapa kota di Asia seperti Bangladesh, Myanmar, India, China, Thailand, dan Laos sedang mengalami gelombang panas atau heat wave. Meski beberapa kota di Indonesia juga sempat mencatat suhu panas hingga 37,2 derajat Celcius, menurut BMKG hal ini bukan akibat gelombang panas Asia. Siapa? Ya, langsung saja saya akan tanya hal ini dengan Bapak Dr. Insinyur Dodo Gunawan yang merupakan PLT Deputi Bidang Klimatologi. Selamat malam Pak Dodo. Ya, saya cek lagi ya, audionya belum terdengar dengan jelas nih suara Pak Dodo. Pak Dodo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, Pak Dodo, ini saya warga Tangerang Selatan juga, rumah saya di Bintaro. Pantas saya merasa kepanasan. Mungkin butuh penjelasan ini Pak. Sebenarnya penyebab akhir-akhir ini masyarakat bahkan beberapa kota di Indonesia, termasuk wilayah Banten juga, merasa kepanasan lebih dari biasanya. Ini sebenarnya penyebabnya apa Pak? Ya baik, jadi memang beberapa waktu terakhir ini kita merasakan udara yang cukup panas. Tetapi ini harus kita bedakan dengan fenomena yang saat ini sedang terjadi di tempat belahan bumi yang lain ya, yaitu gelombang panas atau heat wave. Ini kita panasnya di Indonesia saat ini fenomenanya berbeda dengan apa yang dimaksud gelombang panas di sebenarnya di lintang yang lebih tinggi ya. Indonesia di bulan April ini memang dalam catatan klimatologis atau historis memang mencapai suhu tertinggi ya secara siklus tahunan. Nanti ada lagi sebenarnya di bulan Oktober. Mengapa? Karena ini mengikuti gerak semu matahari yang bergerak dari selatan, kemudian melintas ekuator, kemudian ke utara dan kembali. Nah, saat melintasnya itu kan bulan Maret dan September, sehingga suhu pada bulan April ini mencapai puncaknya ya, mencapai maksimum secara siklus tahunan di bulan April dan di Oktober nanti. Jadi itu yang menyebabkan kita suhu udara tinggi ya, suhu maksimum dan juga terkait dengan radiasi matahari tentunya, karena sumber untuk meningkatnya suhu ini juga dari radiasi matahari. Jadi ada dua fenomena ya, radiasi matahari dan suhu udara yang tinggi. Baik, Pak Dodo, mungkin butuh lagi penegasan lagi. Kalaulah Indonesia atau warga di Indonesia merasakan panas yang berlebih tapi bukan karena gelombang panas, sementara ada beberapa negara di Asia yang sudah merasakan gelombang panas, sebenarnya apa faktor kenapa Indonesia tidak termasuk negara terkena dampak gelombang panas? Ya betul, jadi Indonesia secara bentuk negaranya kepulauan dikelilingi oleh perairan atau laut. Nah ini yang menyebabkan Indonesia kemungkinan tidak terdampak oleh gelombang panas, karena di samping prosesnya yang berbeda juga Indonesia tadi dikelilingi oleh perairan, oleh laut yang sifatnya bisa mendinginkan, jadi seperti cooling gitu, cooler ya, jadi yang dapat mendinginkan kondisi udara sehingga tidak sampai dan itu juga prosesnya tidak terjadi yang namanya fenomena gelombang panas tersebut. Di samping juga bentuk
Indonesia yang kepulauan. Baik, terima kasih Pak Dodo atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menenangkan ya masyarakat Indonesia bahwa kita tidak terkena dampak gelombang panas, tapi memang harus mengantisipasi dengan cuaca yang sedikit lebih panas dibandingkan biasanya. Terima kasih Bapak Dodo Gunawan yang merupakan PLT Deputi Bidang Klimatologi.